Good morning everyone, jumpa Anda kembali dari meja kerja saya, Pastor Hani Saputra dari kota Brisbane, Australia. Mazmur 37 ayat yang ke-23 mengatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat itu memberikan satu arahan kepada kita semua bahwa tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pandangan mata Allah kepada orang yang berkenan di hadapannya. Nah, ketika suatu perihal yang tidak lumrah terjadi dalam keseharian Anda, acap kali itu merupakan pertanda bahwa Tuhan mengendaki sesuatu yang harus kita lakukan, kita ambil keputusan. Nah, pada waktu itu kita harus benar-benar harus sensitif terhadap suara Roh Kudus ini dan membaca apa yang Tuhan kendaki dari peristiwa yang tidak lumrah ini. Ya, misalnya saya berikan satu contoh saja. Ya, beberapa tahun yang lalu saya duduk di depan di pesawat ya menuju ke satu kota begitu. Nah, suatu saat saya dihampiri oleh stewardessnya. Dia berkata demikian, Pak, ada satu bangku kosong di belakang, Bapak mau enggak untuk pindah ke belakang karena ini bangku ini ada satu keluarga yang ingin duduk bersama, ya. Dan saya tidak keberatan akan hal itu, saya pindah ke belakang, saudara. Cukup di belakang, ya, cukup bagian belakang begitu. Nah, saya duduk ya di sebelah seseorang yang pada waktu mata saya memandang dia adalah teman saya, saudara. Yang 12 tahun sudah tidak pernah ketemu lagi. Ketika itu kami ada di Amerika. Nah, mungkin kebanyakan orang berkata itu kebetulan, tapi tidak buat saya. Pada waktu perjalanan, saya berbincang-bincang dan sebagaimana biasa, saudara, saya berusaha untuk mengetahui keadaan rohani dia bagaimana. Pada waktu kami berbicara, kelihatannya dia sudah agak jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kita mulai berbincang-bincang lagi. Dan akhirnya pada sebelum pesawat itu mendarat, saya ajak dia untuk menerima Kristus, ya, memperbarui komitmen dia kepada Tuhan. Ya, kelihatannya dia sudah terhilang, ya, pernah ketemu, pernah ditemukan tapi hilang lagi. Nah, akhirnya itu merupakan satu berita yang sangat baik sekali ketika beberapa bulan yang lalu saya mendengarkan dia tetap melayani Tuhan, dia tetap ada di dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan sedang bekerja ya, dalam setiap daripada kita yang mau mempengaruhi dunia ini dengan apa yang kita miliki, yaitu Kristus. Ya. Saya yakin bahwa Tuhan mau bekerja secara supranatural, ya, sehingga dia akan mengatur segala sesuatu. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa ya, langkah-langkah orang benar itu diatur oleh Tuhan. Dia ini tidak mengatur langkah saudara. Ya. Jadi dia akan mendeteksi terlebih dahulu ya, apa tujuan daripada kehidupan kita. Apakah kita sudah menyadari hal itu, menemukan hal itu. Seringkali melalui Roh Kudusnya, Yesus berbicara secara supranatural berdasarkan keadaan ya, ataupun situasi di mana kita berada. Dia sering sekali berbicara akan kebutuhan kita hari ini untuk mengundang kita untuk berubah lebih baik daripada keadaan hari ini. Nah, sebagaimana Anda pergi dan bekerja hari ini, ingat baik-baik bahwa banyak kesempatan yang Anda miliki untuk bisa membawa Kristus masuk dalam setiap situasi yang Anda jumpai. Dia sendiri yang mengatur acara hari ini bagi saudara. Ya, lain kali kalau saudara memasuki suatu situasi yang tidak lumrah, cepatlah sadar untuk dapat membawa kemuliaan Tuhan melalui situasi ini. Ya, doa sederhana saja. Ini aku Tuhan, pimpin dan arahkan langkahku kepada kehendak-Mu. Ya, jangan meminta Tuhan untuk memimpin langkah Anda jikalau ya, Anda tidak ingin bergerak bersama dengan kakimu. Ya, ataupun begini, istilahnya begini,
Ya, sebelum Tuhan mengarahkan kaki Anda, dia akan berbicara kepada hati Anda. Jadi perkara hati nomor 1, perkara kaki nomor 2. Saudara. Ya, saya yakin percaya bahwa Anda hari ini akan mengalami pengarahan kaki daripada Tuhan sendiri. Apabila hati Anda melekat kepadanya, maka janganlah pernah ragu. Setiap langkah saudara diatur oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara.